Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang reengineering yang dilakukan oleh perusahaan Taco Bell. Latar belakang. Taco Bell adalah jaringan restoran Amerika yang menjual makanan Meksiko. Didirikan tahun 1962 dan pada akhir tahun 1996 telah memiliki restoran di lebih dari 17 negara. Memiliki lebih dari 8.000 unit restoran dengan nilai penjualan per tahun mencapai 4,7 miliar US dollar. Tahun 1978 sampai tahun 1982, Taco Bell mengalami perkembangan negatif sebesar 16%, sedangkan industri restoran pada umumnya justru naik 6%. Kondisi proses bisnis Taco Bell. John Martin mengidentifikasi masalah pada waktu itu antara lain yaitu proses berjalan secara top-down atas dasar command and control. Organisasi terdiri dari beberapa lapis, di mana lapis yang sangat mengutamakan pengawasan antara lapis yang lebih bawah. Kegiatan sangat prosedur oriented dan proses driven, dalam arti banyak sekali handbook yang harus diikuti untuk hampir setiap kegiatan. Kegiatan perusahaan terjebak pada peningkatan proses itu sendiri agar selalu lebih besar, lebih baik, lebih kompleks. Kemudian perkembangan ini secara sadar atau tidak dibuat agar semua bagian dan semua orang tetap sibuk. Penambahan perintah atau pengawasan seakan-akan menambah legitimasi sistem dan bagian yang ada. Hal ini membuat orang lupa sama sekali akan pertanyaan mendasar yang selalu harus dijawab, yaitu apakah hal tersebut memang dikehendaki pelanggan? Apa yang sebenarnya dikehendaki para pelanggan? Apa pelanggan peduli bahwa ada handbook yang lengkap dan canggih? Apakah pelanggan peduli bahwa restoran mereka dikelola secara canggih dengan peralatan mutakhir? Langkah-langkah reengineering. John Martin melakukan perubahan secara total dan radikal dengan mengambil langkah-langkah strategis, antara lain yaitu 1. Menciptakan visi perusahaan. Merancang visi baru yaitu bahwa Taco Bell harus menjadi raksasa di industri fast food, yaitu menjadi restoran dalam skala nasional yang menyediakan semua jenis makanan. Musuh yang paling utama yaitu memasukkan ide besar ini ke dalam pemikiran, tekad, dan semangat para karyawan yang belum bisa mempunyai cita-cita yang tinggi. Langkah yang kedua yaitu menanyakan pelanggan apa yang mereka kehendaki. Tanpa menanyai pelanggan, diasumsikan bahwa yang dikehendaki pelanggan adalah selalu yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih canggih, seperti dekorasi yang bagus, dapur yang luas, pelayanan yang banyak, peralatan yang canggih, pilihan menu yang banyak, dan tempat main anak-anak di halaman. Sedangkan jawaban para pengunjung restoran Taco Bell sebenarnya adalah makanan yang baik, dihidangkan panas, disajikan secara cepat, di lingkungan yang bersih, dan dengan harga yang layak. Yang mereka perhatikan oleh pelanggan ialah apakah uang terima serahkan sebanding dengan makanan yang mereka terima. Langkah yang ketiga yaitu mengurangi biaya secara tepat. Pendekatan sebelumnya ialah mencoba mengurangi biaya pokok termasuk biaya bahan mentah dan menambah biaya marketing. Dengan kata lain, mutu makanan dikurangi, tetapi membujuk orang untuk membeli dengan berbagai iklan besar. Pendekatan ini dirubah yaitu biaya marketing yang justru dikurangi, sedangkan biaya pokok dipertahankan. Dengan demikian, mutu makanan tetap dipertahankan. Martin percaya bahwa reputasi makanan yang baik tidak perlu didukung oleh iklan yang berlebihan,
tetapi akan tersebar dengan sendirinya dari mulut ke mulut. Langkah yang keempat yaitu melakukan reorganisasi. Langkah radikal yang dilakukan ialah dengan menghilangkan lapisan manajemen dan merubah setiap tugas dalam sistem yang ada. Misalnya, jabatan manajer distrik yang biasanya mewakili 5 atau 6 restoran dihilangkan sama sekali. Dengan demikian, manajer setiap restoran tidak lagi melapor ke manajer distrik. Untuk pertama kali, setiap manajer restoran diberi kebebasan penuh untuk menjalankan restorannya sendiri, tanpa bantuan atau hambatan dari manajer distrik. Langkah yang kelima yaitu mengubah evaluasi kinerja dan sistem kompensasi. Setiap manajer dinilai sesuai dengan nilai penjualan, jumlah keuntungan, dan kepuasan pelanggan. Jumlah kompensasi disesuaikan dengan prestasi. Hal ini merupakan suatu yang baru dalam industri restoran pada waktu itu. Biasanya, kompensasi berupa gaji tetap dan tidak dihubungkan dengan prestasi kerja yang nyata dan jelas. Akibat yang muncul ialah timbulnya tugas baru yang dinamakan market manager dalam tingkat penyedia yang belum pernah ada dalam industri restoran pada waktu itu. Langkah yang keenam yaitu melakukan valuasi strategi. Selalu ciptakan hal-hal yang memberi nilai tambah pada pelanggan dan sekaligus juga hilangkan hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah pada pelanggan. Contoh yaitu sebelum tahun 1983, luas bangunan restoran terdiri dari 70% dapur dan 30% ruangan untuk pelanggan. Ini menggambarkan bahwa komplikasi proses lebih diutamakan sehingga seolah-olah manajer pelanggan keluar. Hal ini dirubah menjadi terbalik, yaitu hanya 30% luas area untuk dapur sehingga masih tersisa 70% luas area untuk pelanggan. Langkah yang ketujuh yaitu melakukan K-system. K-system yang berarti kitchen minus adalah suatu usaha untuk mengurangi proses yang ada di dapur. Taco Bell adalah pengecer makanan, bukan pembuat makanan, dan pelanggan tidak peduli siapa yang membuat makanan tersebut. Hal yang dilakukan ialah dengan menyerahkan beberapa aktivitas ke perusahaan lain seperti memasak daging dan kacang, memotong keju, tomat, bawang, dan lain-lain. Taco Bell hanya menyediakan bumbu-bumbu dan air panas. Hal ini telah tergeser 15 jam kerja sehari ke luar restoran. Outsourcing yang berarti 11 juta jam per tahun untuk seluruh restoran. Langkah yang ke-8 yaitu menggunakan teknologi informasi. Sering dengan perkembangan sistem K-, Taco Bell menggunakan Management Information System atau disebut MIS. Dengan sistem ini menghubungkan dengan para pemasok dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mengurangi pekerjaan administrasi. Tahun 1997, Taco Bell mengembangkan dirinya dengan pemesanan melalui email e-commerce dengan dibukanya www.tacobell.com. Konsep dasar Martin dalam menggunakan teknologi baru ini bahwa menggunakan teknologi baru harus mampu meningkatkan pelayanan pelanggan dan menekan biaya. Langkah yang ke-9 yaitu mengembangkan titik-titik distribusi. Mengembangkan titik-titik distribusi di semua tempat di mana orang biasanya berkumpul, seperti kafetaria perkantoran, sekolah, universitas, stadion, terminal bis, terminal feri, supermarket, bandara, stasiun kereta api, dan tiap-tiap sudut jalan ramai. Target pelanggannya bukan mereka yang makan di dalam gedung, tetapi mereka yang perlu makan. Di dalam restoran gedung, jumlah nilai pasar mencapai 78 miliar US dollar per tahun. Namun, jumlah nilai potensi pasar untuk restoran di luar gedung jauh lebih banyak, yaitu tidak kurang dari 600 miliar US dollar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Thank you.